rawat para anak muda yang berjuang di garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia di situasi pandemi saat ini. Boleh kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu hadirin, baik yang hadir secara langsung bersama kita maupun yang hadir secara virtual. Natasha dan juga hadirin, pada malam hari ini telah hadir tamu-tamu istimewa kita. Tentunya kita akan sapa terlebih dahulu tamu-tamu istimewa kita. Sudah hadir bersama kita pada malam hari ini Rektor Universitas Indonesia yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Rernat Abdul Haris. Kemudian juga telah hadir bersama kita pada malam hari ini, bahkan hadir langsung di ruangan ini bersama kita ya Natasha, Ketua Umum Soka Gakkai Indonesia Bapak Peter Nurhan. Selamat malam Pak Peter, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Dan juga telah hadir bersama kita pada malam hari ini Bapak Tetsuji Taguchi, Wakil Ketua Umum Soka Gakkai Indonesia. Selamat malam Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah hadir bersama kita pada malam hari ini ya. Dan tentunya ada juga lainnya yang hadir nih Reska, yaitu Ibu Eli Mulyawan selaku Ketua Humas Soka Gakkai Indonesia. Selamat malam Ibu. Dan juga Bapak Ngatawi Alzastro selaku Kepala Bakara Art Center Universitas Indonesia. Ini tepuk tangannya banyak ya. Iya, banyak fansnya nih ya Reska ya. Dan juga ada Ibu Dr. Andes Amelita Lucia MSI selaku Kepala Biro Humas dan KIP Universitas Indonesia. Dan tentunya para pembicara dan juga seluruh hadirin yang berbahagia. Dan tentunya kita juga mengucapkan selamat malam kepada seluruh sivitas akademika yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Salam pemuda, itu harapan kita semua ya. Salam pemuda. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, demikianlah lagu kebangsaan Indonesia Raya telah kita nyanyikan secara bersama-sama. Untuk selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Soka Gakkai Indonesia, Bapak Peter Nurhan. Kepada Bapak Peter Nurhan kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Lektor UI, Profesor Ari Kuncoro. Yang kami hormati Wakil Rektor UI Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Abdul Haris. Yang kami hormati Sekretaris Universitas UI. Yang kami hormati para Wakil Rektor dan jajaran pimpinan UI. Yang kami hormati Kepala Bakara Art Center UI, Bapak Ngatawi Alzastro. Yang kami hormati Ibu Amelita, Ketua UI, Humas UI.
dan yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Ibu Jalika Maharani. Yang kami hormati para pembicara, para mahasiswa, dan juga Bapak dan Ibu yang menyaksikan acara ini secara online. Salam sejahtera buat kita semua. Kami merasa sangat bangga tahun ini sekali lagi dapat bekerja sama dengan Makara Art Center UI dan juga Humas UI dalam acara memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan tema peduli, berbagi, dan berkreasi. Presiden Soka Gakkai Internasional, Dr. Daisuke Ikeda sering berkata, tidak ada yang lebih menyenangkan selain bertemu dan berdialog dengan anak muda yang berhati polos, anak muda yang idealistis dan penuh semangat. Besok tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Bagi saya, dua kata Sumpah Pemuda selalu membuat kita terharu. Dan kedua kata itu memiliki kekuatan yang luar biasa, yang menginspirasi banyak pemuda untuk berjuang bahu-membahu di zaman sebelum kemerdekaan, yang kemudian melahirkan bangsa Indonesia. Orang-orang muda yang mencetuskan Sumpah Pemuda adalah anak muda yang penuh idealisme. Mereka bebas dari egoisme, tidak mementingkan suku dan golongan mereka, tidak mencari keuntungan pribadi, dan berani menantang arus dengan risiko apapun demi mencapai kemerdekaan yang dinanti-nantikan oleh semua orang yang tinggal di Nusantara pada waktu itu. Salah satu yang disepakati adalah berbahasa satu, bahasa Indonesia. Saya terus terang, sampai sekarang pun tidak paham bagaimana mungkin bahasa Melayu yang sesungguhnya tidak banyak penuturnya jika dibandingkan dengan bahasa lain seperti bahasa Jawa atau Sunda, kok dapat disepakati oleh peserta kongres untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan. Itulah terobosan yang sangat fenomenal dari anak muda yang idealistis yang barangkali dapat kita jadikan sebagai teladan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tema dari acara kita malam ini adalah peduli, berbagi, dan berkreasi. Sebuah tema yang sederhana, tapi sangat menarik dan menantang. Mengapa kita harus peduli? Di Soka Gakkai terdapat filosofi yang mengajarkan bahwa manusia dan lingkungannya tidak terpisahkan. Artinya, kita dan lingkungan adalah sebuah kesatuan, tidak dapat dipisahkan. Dalam pengertian yang lebih luas, lingkungan kita artinya termasuk orang lain di sekitar kita. Dengan demikian, filosofi ini intinya mengajarkan bahwa penderitaan orang lain adalah penderitaan kita. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan orang lain. Karena itu, mendiskriminasi orang lain sama juga mendiskriminasi diri sendiri. Ketika kita menyakiti orang lain, itu sama seperti menyakiti diri sendiri. Dan ketika kita menghormati orang lain, maka sesungguhnya kita sedang menghormati diri sendiri. Ada kata-kata bijak yang mengatakan menyalakan pelita untuk orang lain akan menerangi jalan kita sendiri. Jadi peduli terhadap orang lain pada hakikatnya adalah peduli terhadap diri sendiri. Peduli dan berbagi adalah tindakan belas asih dan ciri khas dalam komunitas yang mengutamakan humanisme atau kemanusiaan. Saya pikir kita harus kembali pada jalan humanisme. Itulah jalan harapan umat manusia menuju perdamaian. Kita sebagai umat manusia harus menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dunia kita dewasa ini, yang selalu menempatkan persaingan ekonomi sebagai hal yang paling utama. Kita mulai merasakan bahwa mengutamakan manusia itu jauh lebih penting, dan pertumbuhan karakter dan moralitas itulah yang paling penting. Saya merasakan secara mendalam bahwa masa depan umat manusia tergantung dan berada di tangan anak muda, kaum milenial yang merupakan pusaka negara.
Kami mengandalkan kalian yang masih muda dan penuh semangat. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan harapan dari Presiden Soka Gakkai Internasional Dr. Daesak Wikeda sebagai berikut. Saya mengharapkan tibanya zaman ketika umat manusia berlomba memajukan humanisme. Dalam sejarah panjang umat manusia, sejak dulu manusia selalu bersaing demi tujuan kekuasaan atau politik. Setelah itu persaingan berlanjut di arena ekonomi sampai saat ini. Sudah tiba saatnya, marilah kita saling bersaing memajukan humanisme. Jika era saling bersaing memajukan humanisme sudah tiba, maka saat itulah umat manusia dapat hidup dalam perdamaian, berbudaya, sejahtera, dan bahagia. Demikian sambutan saya. Jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada semua staf panitia yang telah bekerja keras di belakang layar, sehingga acara malam ini dapat berlangsung sukses. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Peter Nurhan yang telah berkenan memberikan. Beliau adalah Ketua Umum Soka Gakkai Indonesia. Boleh kita beri aplaus sekali lagi yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Baik, Natasha dan juga hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan Rektor Universitas Indonesia. Dalam hal ini disampaikan Bapak Profesor Dr. Rernad Abdul Haris selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Pak Peter Nurhan, selaku Ketua Soka Gakkai Indonesia, dan Bapak Suci Tabuji, Wakil Ketua Umum Soka Gakkai Indonesia, dan Bapak Dr. Ngatawi Alsastro, selaku Kepala UPT Makara Art Center, dan Ibu Amelita, selaku Humas dan KIP Universitas Indonesia, dan Ibu Eli Mulyawan, Ketua Humas Soka Gakkai Indonesia. Tentu yang kami hormati pula pada malam hari ini telah hadir para pembicara yang kami hormati Ibu Cialika Maharani, anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Pauline Hasan dari Soka Gakkai Indonesia, dan Ibu Devi Samuel Altris, Ketua Alumni Universitas Indonesia Amerika Serikat, dan Bapak Tommy Esiotis, Founder Sipil The Inks, dan para pembicara yang mewakili generasi muda, mahasiswa dan mahasiswi kebanggaan kami. Sini hadir Ketua BEM FMIPA Universitas Indonesia, Mas Bintang Mahakarya, dan juga Saudari Fiandra Salsabila Arif yang merupakan juara 3 mahasiswa prestasi utama Universitas Indonesia tahun 2021. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemandu diskusi malam ini, Bapak Reska Herlambang dan Ibu Natasha Palasa, serta hadirin sekalian, mahasiswa, sivitas akademika, para tenaga pendidikan, masyarakat umum yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul pada malam hari ini dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan tajuk Peduli, Berbagi, dan Berkreasi. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara Makara Art Center, Kantor Humas, dan KIP Universitas Indonesia, serta Soka Gakkai Indonesia dalam rangka memperingati dan menghayati semangat Sumpah Pemuda yang akan jatuh pada hari Kamis besok, tanggal 28 Oktober 2021. Bapak, Ibu, dan hadirin serta adik-adik yang kami banggakan,
Sumpah Pemuda adalah peristiwa monumental yang tidak saja menjadi embrio terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sekaligus juga menjadi roh kebangsaan bagi kita semua. Melalui Sumpah Pemuda, negara Indonesia yang saat ini masih berupa gagasan dan belum berdiri, bisa membuat para anak muda dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama untuk mengesampingkan perbedaannya dan merajut tujuan besar bersama. Roh inilah yang menggerakkan hati dan pikiran masyarakat Indonesia sehingga mampu menjadi kekuatan perjuangan yang dahsyat. Bapak, Ibu, dan hadirin serta adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Ada setidaknya 3 makna yang bisa kita hayati dari peristiwa Sumpah Pemuda yang bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi dalam menjawab tantangan bangsa saat ini. Pertama, makna kepedulian. Sumpah Pemuda adalah cermin kepedulian para pemuda, terutama mahasiswa, terhadap problematika faktual yang dihadapi bangsa dan masyarakat. Saat itu, pada tahun 1928, masalah utama mereka adalah segregasi bangsa. Gerakan nasional masih bersifat lokal, tidak terorganisasi, dan berjalan sendiri-sendiri. Belum ada tujuan dan ide yang dapat beresonansi dan diterima bersama. Karena itu, Sumpah Pemuda menjadi momentum aktualisasi kepedulian pemuda untuk menyelesaikan bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui, pencetus dan penggerak Sumpah Pemuda adalah para pelajar dan mahasiswa yang merupakan kelompok mapan baik secara sosiologis maupun ekonomis. Mereka menempati posisi terhormat dan prestisius. Kalau hanya berpikir untuk kepentingan pribadi, mereka bisa hidup enak dengan jaminan pekerjaan dan gaji yang memadai. Tapi para pemuda saat itu justru berjuang memikirkan nasib bangsanya yang sedang terjajah. Mereka berani mengorbankan masa depan demi rasa peduli pada semua. Yang hal sama agaknya masih kontekstual untuk mahasiswa saat ini. Terlebih di Universitas Indonesia yang merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Privilege tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi alma mater bangsa dan negara. Bapak, Ibu, hadirin dan adik-adik yang kami banggakan. Makna kedua dari Sumpah Pemuda adalah proses berbagi kebaikan atau integrasi secara penuh antara dunia pendidikan formal dengan realitas kehidupan. Ikhtiar para kaum terpelajar untuk menyelesaikan masalah real masyarakat mengindikasikan bahwa pendidikan formal tidak seharusnya menjadi menara gading yang terceraikan dari realitas kehidupan. Kampus adalah bagian dari kehidupan. Kampus sendiri adalah kehidupan, tempat para kaum cendekia menyerap, mengolah, dan merumuskan solusi atas berbagai persoalan kehidupan. Oleh karena itu, kampus tidak boleh berjarak dengan masyarakat agar denyut, detak, dan gerak kehidupan dapat terdengar, terlihat, dan terdeteksi oleh para sivitas akademika. Spirit inilah yang juga tampak jelas dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Spirit ini sangat relevan dengan misi Universitas Indonesia sebagai entrepreneurial university yang ditunjang dengan kebijakan Merdeka Belajar. Seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia dituntut untuk semakin peka dan peduli terhadap realitas masyarakat melalui kreasi dan inovasi. Melalui konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, para mahasiswa diajak untuk terlibat langsung menyelesaikan persoalan-persoalan hidup melalui program magang, mengabdi kepada masyarakat, program mengajar di daerah-daerah terpencil, berwirausaha, dan masih banyak lagi kegiatan berbasis experimental learning. Bapak, Ibu, hadirin, dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan.
Makna yang ketiga dari Sumpah Pemuda adalah pentingnya berkreasi, yaitu mencari jalan keluar secara kreatif terkait masalah yang ada. Para pendahulu kita berhasil memecahkan masalah kolonialisme dan imperialisme melalui persatuan anak bangsa. Sikap ini juga menumbuhkan rasa saling memberi dan menerima secara tulus, sehingga berbagai perbedaan yang ada dapat terwujud secara kokoh. Makna ketiga ini menjadi sesuatu yang penting untuk terus kita aktualisasikan. Di tengah ketidakstabilan global akibat pandemi, cepatnya laju perkembangan teknologi informasi, serta adanya revolusi industri 4.0, kita harus mampu secara kreatif menemukan solusi untuk menjaga kohesivitas dan solidaritas bangsa Indonesia. Kita perlu membangkitkan rasa empati dan peduli sebagaimana yang ditunjukkan para pemuda Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk membentengi diri dari maraknya sikap saling curiga, fitnah, dan ujaran kebencian. Bapak, Ibu, hadirin dan adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Kami atas nama pimpinan Universitas Indonesia sangat berterima kasih atas partisipasi dan inisiasi serta kehadiran dan kerjasama Bapak, Ibu, serta semua sivitas akademika Universitas Indonesia dalam merealisasikan acara malam hari ini. Akhirnya, melalui peringatan Sumpah Pemuda ini, kami berharap kita semua, khususnya sivitas akademika Universitas Indonesia, dapat benar-benar mengambil hikmah dan menerapkan semangat Sumpah Pemuda, yaitu bersatu padu secara kokoh, melepaskan ego pribadi dan kelompok, serta saling memberi dan menerima untuk dapat mencapai tujuan bersama. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berkreasi membangun bangsa dan negara Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu peduli, berbagi, dan berkreasi. Betul sekali. Tadi kalau kita juga menyimak pesan yang disampaikan Prof. Haris bahwa kepedulian, kemudian juga empati harus dimiliki pemuda Indonesia. Sesuai dengan semangat perjuangan para pendahulu kita di Sumpah Pemuda di tahun 1928. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah, luar biasa sekali. Terima kasih Prof. Haris untuk nasihatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, betul Reza. Nah, untuk acara hari ini ada berbagai penampilan menarik hingga akhir acara nanti. Jadi banyak sekali penampilan menarik ya. Banyak sekali. Dan untuk penampilan pertama ini akan kita saksikan bersama-sama penampilan dari mahasiswi Psikologi Universitas Indonesia, Fabila.
'Cause I give you all of me. You give me all of you. Luar biasa sekali ya, tadi kita sudah menyaksikan video tentang Soka Gakkai Indonesia dan sebelumnya kita sudah menyaksikan penampilan mahasiswa psikologi Universitas Indonesia Fabila yang telah menghibur kita semua pada malam hari ini. Boleh dong kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua pada malam hari ini? Ya, tentunya sebagai salah satu contoh pemudi yang dapat berkreasi ya. Di segala bidang gitu ya, jadi secara akademiknya bagus, kemudian juga punya bakat ataupun juga kemampuan di bidang seni. Baik Natasha dan juga hadirin pada malam hari ini, sesuai dengan janji Natasha tadi bahwa kita akan menghadirkan narasumber ataupun pembicara sekaligus nanti masih ada hiburan yang lainnya ya. Saat ini kita akan berbincang-bincang dengan alumni Universitas Indonesia, yakni Jialika Maharani yang merupakan alumni Vokasi Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia yang saat ini diberikan amanah untuk menjabat anggota DPD MPR RI. Assalamualaikum Jialika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reska. Apa kabarnya Jialika pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya. Dan Jialika saat ini masih berkegiatan di daerah karena mungkin menyapa masyarakat secara langsung ya Jialika ya. Betul, lagi dalam masa reses nih, Mas Reska, menjalankan amanat konstitusi. Baik, Jialika pada malam hari ini Universitas Indonesia yakni melalui Humas, kemudian juga Makara Art Center dan juga Soka Gakkai Indonesia kita bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Dan tema kita pada malam hari ini adalah peduli, berbagi, dan berkreasi. Silakan Jialika untuk menyampaikan pandangan ataupun perspektif makna Sumpah Pemuda bagi Jialika dan teman-teman semua. Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya, Mas Reska dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, yang saya hormati Rektor Universitas Indonesia, beserta para wakil rektor, yang saya hormati Sekretaris Universitas Indonesia, para dekan, direktur pendidikan dan lingkungan Universitas Indonesia, para dosen, ada Mbak Amel, dosen saya, yang saya hormati juga Kepala Makara Universitas Indonesia, Art Center Universitas Indonesia, Pak Zastro yang tempo hari sempat bertemu, kemudian yang saya hormati Ketua Umum Soka Gakkai Indonesia serta para tamu undangan. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri dulu, saya Jialika Maharani, putri daerah asal Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan salah satu alumni Universitas Indonesia dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bergabung dan menjadi keynote speaker dalam forum seminar peringatan Hari Sumpah Pemuda yang dilaksanakan oleh Humas UI, Makara Art Center dan Soka Gakkai Indonesia ini. Saya berterima kasih banyak atas kesempatan luar biasa ini. Menurut saya peristiwa Sumpah Pemuda 93 tahun lalu, tepatnya pada 28 Oktober 1928, merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia ini. Selain menciptakan semangat untuk meraih kemerdekaan, peristiwa tersebut merupakan momentum bersatunya pemuda dari berbagai komponen bangsa yang mempresentasikan semangat juang para pemuda dalam merajut cita-cita meraih kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Dan diperingatinya setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda merupakan bukti betapa besar dampak yang diberikan dari momentum sejarah tersebut. Selain itu, peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan salah satu bakti pengakuan atas vitalnya peran dan kontribusi pemuda dalam membangun bangsa Indonesia. Bahkan Bung Karno dalam pidatonya pernah menyatakan, beri aku 1000 orang tua niscaya akan kucabut semeru dan akarnya. Kemudian dilanjutkan, beri aku 10 pemuda niscaya akan keguncang dunia ini. Berarti hanya dengan 10 pemuda
bahkan bisa mengguncang dunia. Jadi saya pikir pernyataan tersebut itu mengisyaratkan, menunjukkan harapan bahwa masa depan peradaban dan kemajuan bangsa Indonesia itu ditentukan oleh generasi muda. Dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini kita sedang menikmati bonus demografi atau the window of opportunity, di mana rasio penduduk usia produktif itu lebih tinggi jika dibanding usia tidak produktifnya. Nah, untuk diketahui berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2020, sebanyak 63% penduduk Indonesia saat ini ialah anak muda yang terdiri dari generasi milenial, generasi Z, dan generasi post-Z. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini tentu dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dengan syarat harus diimbangi dengan kapasitas serta kualitasnya, kualitas sumber daya manusia yang kita miliki. Dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita bangsa Indonesia adalah pewaris generasi kecerdasan kakek nenek moyang kita. Karena jika melirik peradaban sejarah pada masa lampau, di abad ke-9, di mana bangsa Eropa itu tengah menghadapi the Dark Age atau abad ke-8, kakek nenek moyang bangsa Indonesia pada abad tersebut justru telah berhasil membeban besar. Megahnya Candi Borobudur, Prambanan, Plausan, dan bukti-bukti peninggalan sejarah masa lampau lainnya yang merupakan bukti betapa cerdasnya kakek nenek moyang kita, dan kita adalah pewaris gen kecerdasan tersebut. Saya menyadari bahwa tantangan yang dihadapi anak muda saat ini tentu tidak sama dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi-generasi muda sebelumnya. Saat ini kita dihadapkan pada era disrupsi, digitalisasi, persaingan bebas, cybercrime, dan tantangan-tantangan rumit lainnya. Namun, saya berharap kita semua mampu melalui tantangan-tantangan ini untuk menjadi peluang dan terus berkreasi. Saat ini tidak sedikit startup dan perusahaan-perusahaan unicorn yang merupakan hasil kreasi anak muda di Indonesia. Di ranah politik bahkan sudah banyak representasi anak mudanya, dan yang contoh salah satunya ya seorang Jalika Maharani, lulusan Fakultas Komunikasi Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan melalui momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, saya berharap anak muda untuk tidak takut berkarya, berani berkreasi, menggali potensi dan dalam diri sendiri, dan perbanyak literasi. Akhir kata, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Semoga kita bisa berkolaborasi bersama membangun bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Jalika Maharani selaku alumni vokasi UI dan juga salah satu contoh pemudi juga nih yang berprestasi di bidangnya sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan narasumber lainnya yang tidak kalah berprestasi juga, yaitu Pauline Hasan SOS MSI. Dengan demikian marilah kita sambut Pauline Hasan. Jadi kita akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif pada malam hari ini ya. Selamat malam. Selamat malam Mbak Pauline. Sudah membawa mikrofonnya? Boleh panitia. Saking semangatnya untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini ya. Baik, kita informasikan juga untuk hadirin bahwa pada malam hari ini tentunya seluruh Sivitas Akademika Universitas Indonesia mengajak seluruh pemuda di Indonesia ya, bagaimana memaknai Sumpah Pemuda ini tidak hanya dari sisi seremonial saja, tetapi juga betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah ada narasumber kita berikutnya. Kalau tadi sudah ada Jalika yang mewakili alumni Vokasi Humas UI, sekarang kita sudah ada narasumber juga yang merupakan alumni dari Universitas Indonesia program Pasca Sarjana. Selamat malam. Saking semangatnya jadi ketuker gitu ya. Saya kayaknya panggil Kak Pauline aja ya, karena kan ini anak muda semua gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau nggak salah nih, Kak Pauline merupakan alumni Magister Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia dan juga graduated with magna cum laude loh. Wow, luar sudah biasa sekali gitu ya. sekali ya. Boleh dong kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, dan juga Mbak Pauline merupakan anggota Soka Gakkai Indonesia dan juga berprofesi sebagai dosen ilmu komunikasi di Institut Bisnis Quick Kianji. Betul?
Oke, selamat malam Kak Pauline. Senang sekali nih kita bisa berbincang-bincang di sini dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Kalau tadi profilnya merupakan dosen nih, berbicara tentang dosen. Kenapa sih Kak kok mau untuk menjadi dosen, kok mau untuk mengajar mahasiswa anak-anak lainnya? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Makar Art Center Universitas Indonesia dan Humas Universitas Indonesia dan juga Soka Gakkai Indonesia. Dan juga terima kasih sama Mas Reska, Mbak Natasha hari ini. Kalau ditanya kenapa sih mau jadi dosen, sebenarnya ada dua sosok yang menginspirasi saya. Yang pertama itu adalah dosen saya gitu. Jadi waktu saya lulus S1, dosen saya bilang ke saya, Pauline kuliah lagi gitu. Terus saya mikir, ya males deh gitu, kayak pasti kan kita anak muda mikir, ya males deh kuliah lagi. Beliau bilang sama saya, masa kamu puas sih cuman kuliah gini doang gitu. Ayo kuliah lagi kalau ada kesempatan. Terus akhirnya saya kuliah lagi. Saya iseng daftar di SIMAK UI, keterima, terus ya udah kuliah. Setelah saya lulus kuliah, beliau kemudian ngobrol lagi sama saya, Pauline ngajar yuk. Terus saya bilang ngajar Pak, kayaknya saya mungkin nggak mampu ya atau apa. Terus dia bilang, kamu jangan pernah meragukan potensi yang ada di dalam diri kamu. Dia bilang ilmu kamu itu jangan cuman jadi tempelan di belakang nama kamu. Kan kalau kita kuliah makin banyak, namanya makin panjang tuh. Jadi bukan cuma title doang gitu ya? Iya benar, katanya jangan cuma jadi title, tapi yuk kamu balik lagi, kamu bisa kontribusi apa nih buat adik-adik kelas kamu. Karena dulu waktu saya mulai ngajar, saya umur 24 tahun, usianya masih deket banget gitu sama mahasiswa-mahasiswa pada saat itu. Terus kemudian sosok yang kedua adalah Daisaku Ikeda. Saya membaca buku beliau tentang Soka Education atau pendidikan Soka. Di sana beliau mengemukakan konsep pendidikan Soka dari Makiguchi, Tsunei Saburo Makiguchi, yang mengedepankan bahwa pendidikan itu yang penting jangan kita fokus sama sistem nilai, grading, kamu mau dapat ranking berapa, terus tekanan-tekanan lainnya, tapi berfokuslah pada mempersiapkan terutama si mahasiswa atau si murid itu untuk menjadi individu yang bahagia ke depannya. Nah, jadi itu adalah hal yang membuat saya, ya yuk mau deh gitu. Jadi individu yang bahagia begitu ya Natasha. Kamu bahagia nggak waktu kuliah? Oh bahagia sekali dong di Universitas Bahagia sekali gitu Indonesia. ya. Baik, kita ke Pauline lagi. Pauline, kita menarik nih ketika bicara tentang pendidikan dan kamu memilih jalan untuk menjadi seorang pengajar ataupun dosen itu sendiri. Nah, kalau kita melihat juga peran serta Soka Gakkai Indonesia tidak hanya di Indonesia tapi di dunia gitu ya. Kalau tadi kita menyaksikan secara visual bahwa Daisaku Ikeda, kemudian juga Kiai Haji Abdurrahman Wahid, presiden kita, ini artinya memiliki visi yang sama, bagaimana menyatukan peradaban ini dengan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal. Apa yang bisa di-sharing bersama kita pada malam hari ini terkait dengan Daisaku Ikeda di bidang pendidikan? Kebetulan ada sebuah buku beliau yang baru aja nih rilis gitu, tentang hope and judulnya adalah Hope and Education, Hope and Joy in Education. Di situ saya terinspirasi sama satu hal yang Daisaku Ikeda katakan. Ketika kamu masuk ke dalam sebuah kelas, selalulah bawalah dengan harapan, penuh harapan terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Mereka itu mereka adalah orang-orang yang punya potensi yang luar biasa. Ketika kamu datang dengan pemikiran yang demikian, kamu akan menemukan permata tersembunyi di dalam diri mereka. Tetapi ketika kamu masuk, kamu udah dengan pikiran, mungkin anaknya males ya, gitu kan, kita kadang suka gitu ya. Atau mungkin anaknya nanti nakal. Kamu hanya akan menemukan hal-hal negatif di dalam diri mereka. Sama seperti ada sebuah perumpamaan dalam Sutra Bunga Teratai, pamerannya diadakan di UI tahun 2019 sebelum pandemi. Ada sebuah perumpamaan tentang permata yang terjahit di dalam jubah. Jadi mungkin banyak teman-teman yang udah pernah dengar cerita ini. Ada dua orang sahabat, satunya itu kaya raya, satunya miskin. Terus kemudian mereka ketemu. Nah, si kaya itu karena kasihan sama yang miskin, dia jahitin permata di dalam jubahnya si miskin ini waktu si miskin lagi tidur. Nah, terus udah bubar jalan masing-masing kan. Bertahun-tahun kemudian ketemu lagi. Si kaya kaget, "Loh kok kamu masih miskin? Kan saya udah jahitin permata di dalam baju kamu." Ternyata si miskin nggak tahu. Nah, jadi dikatakan bahwa Daisaku Ikeda mengatakan bahwa ketika kamu aja nggak bisa melihat potensi yang ada di dalam diri orang lain, gimana mungkin kamu bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kamu? Karena dalam proses kita ketemu mahasiswa, pengajaran, kita berusaha untuk melihat
potensi yang ada di dalam diri mereka dengan kita tuh percaya bahwa mereka tuh mampu. Nah, proses itu kita sedang merevolusi diri kita sebagai seorang pengajar. Kita yang tadinya nggak percaya, kita jadi percaya sama mereka. Jadi itu sih yang saya mungkin sharing yang bisa saya dapat dari beliau. Oke, berarti harus ada hubungan intrapersonal yang kuat ya antara pengajar dan mahasiswa itu sendiri ya. Nah, berbicara tentang berbagai revolusi pendidikan yang dilakukan, apakah terdapat hambatan nih dalam menerapkan atau mengimplikasikan pendidikan yang disokong oleh Soka Gakkai Indonesia itu sendiri? Kalau mengenai sistem pendidikan Soka kali ya, kalau sistem pendidikan Soka yang mengutamakan kebahagiaan dari si guru, pengajar, dan si murid atau si anak didik itu sendiri. Mungkin hambatannya karena memang sekarang kita masih terikat dengan kurikulum. Ya bukan berarti kita bebas gitu aja dengan kurikulum, memang harus ada. Tapi memang masyarakat sekarang terutama ibu-ibu akan lebih bangga kan ketika anaknya itu berprestasi, ya memang benar. Tapi bukan berarti yang tidak berprestasi itu nggak juga bisa menjadi orang yang sukses gitu. Nah, saya selalu bilang ke mahasiswa saya bahwa kalau di kelas gitu, misalnya dia terlambat, saya bilang kamu tuh kuliah buat apa? Saya nggak mau marah gitu kan, menurut saya percuma. Saya selalu bilang, kamu datang ke kelas terlambat, kamu boleh masuk. Kenapa? Karena memang itu hak kamu untuk mendapatkan materi dan pendidikan hari ini. Itu hak kamu, tapi kamu nggak boleh absen. Nah, kalau mahasiswa zaman sekarang kan pasti bergen tuh, ya ibu mah killer, ibu mah resek kayak gitu-gitu kan pasti. Menurut saya bilang ini bukan buat saya itu nggak ada efeknya. Kamu absen nggak absen, gaji saya nggak nambah gitu loh. Tapi kamu itu sedang belajar menghargai dirimu sendiri, karena besok ketika kamu kerja, kalau kamu itu terlambat, orang tidak akan menghargai kamu. Jadi artinya bahwa secara tidak langsung juga memberikan edukasi kehidupan gitu ya bagi mahasiswa ataupun juga orang yang kita ajar tadi. Baik, rasanya kita pengen ngobrolnya lebih panjang lagi dengan Pauline karena mengingat bahwa memang peran pemuda ini dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Dan nanti kita akan berbincang lagi dengan mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia. Namun kali ini kita akan ajak hadirin untuk menyaksikan penampilan dari mahasiswa Universitas Indonesia Paragita.
Ya, demikianlah penampilan dari UI Paragita. Boleh berikan tepuk tangannya semuanya. Luar biasa sekali ya telah menghibur bersama kita pada malam hari ini Iya, ya. walaupun virtual tapi tidak mengurangi betapa indahnya dan merdunya suara yang kita dengarkan bersama-sama. Nah, untuk selanjutnya ada lagi narasumber yang tidak kalah berprestasinya. Ini dari golongan pemudi ya, yaitu ada dari Fiandra Salsabila yang merupakan mahasiswa UI berprestasi. Mari kita sambut Fiandra Salsabila. Halo Fiandra, boleh dong kita beri tepuk tangan dong yang luar biasa Bapak Ibu sekalian yang ada di Makara Art Center UI. Selamat malam. Oke, silakan duduk Fiandra. Gimana nih kabarnya? Baik, Kak. Baik ya. Kabar baik ya. Fiandra, pada malam hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tadi sudah disampaikan Jialika, kemudian juga Mbak Pauline, termasuk kita berdua gitu ya, bahwa tema kita ini memang sangat menarik gitu. Bagaimana peran pemuda itu tidak hanya berkreasi, tetapi juga memiliki kontribusi. Tapi awalnya kita mau dengar dulu nih, bisa cerita tidak perjalanan prestasi dari Fiandra pada malam hari Kisahnya ini. ya. Nah itu dia, silakan Fiandra. Oke, sebelumnya terima kasih kepada pihak Makara Art Center dan juga Humas Universitas Indonesia. Terima kasih juga kepada pihak Sokagakai Indonesia. Terima kasih juga kepada Kak Reska dan juga Kak Natasha atas kesempatannya pada hari ini. Kalau ditanya tentang pengalaman aku sendiri dalam meraih prestasi-prestasi aku, sebenarnya awalnya aku nggak pernah terpikir untuk bisa berprestasi. Bahkan dulu aku masuk UI pun di bayangan aku nggak pernah ada slogan mau peduli, mau berbagi dan juga mau berkreasi. Tapi alhamdulillah setelah masuk ke UI dan melihat lingkungan yang sangat mendukung untuk kita berpartisipasi aktif terhadap masyarakat, untuk berkontribusi, melakukan bakti sosial kepada masyarakat, dan juga untuk berprestasi dan mengembangkan potensi diri sebagai seorang individu, aku jadi termotivasi dari dalam diriku sendiri untuk rajin untuk ikut lomba, untuk mencoba untuk berpartisipasi dan memberikan give back to the society dengan ikut bakti sosial. Dan alhamdulillah melewati beberapa proses, beberapa lomba, meski gagal tapi tetap fokus pada proses dan juga usaha yang telah dilakukan, akhirnya bisa diberikan penghargaan oleh UI sebagai mahasiswa berprestasi 3 Universitas Indonesia. Luar nih biasa ya. sekali, tepuk tangan dong sekali Boleh lagi dong tepuk buat tangannya. Fiandra. Sangat termotivasi sekali kita semua ya Natasha ya. Iya, kalau berbicara tentang lomba nih, kita juga dapat informasi bahwa Fiandra juga mendapatkan juara 1 Groningen Model United Nations ya. Boleh nih diceritain, selain dari diri sendiri, apakah ada sosok lain yang menginspirasi Fiandra dalam meraih berbagai prestasi yang sudah Fiandra raih? Kalau untuk sosok sebenarnya banyak, tapi yang ingin aku sampaikan banget yang menjadi role model aku banget itu adalah nenek aku. Karena nenek aku dulu hidup di zaman kolonial, di masa dimana perempuan-perempuan Indonesia belum mampu untuk mengembangkan potensinya sebagai seorang individu dan sebagai seorang Indonesia. Dulu nenek aku juga lahir bertepatan dengan Sumpah Pemuda gitu di tahun 1928. Dan beliau selalu berpesan untuk sebagai seorang perempuan Indonesia selalu meningkatkan kontribusi, meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan potensi-potensi dalam diri, karena di saat Indonesia sudah merdeka, kita punya segala platform untuk terus maju dan berprestasi di kancah yang lebih tinggi lagi. Jadi apabila platformnya sudah ada dan kita juga mau untuk berusaha, kenapa enggak dipakai? Iya, berarti harus dimanfaatkan ya. Betul sekali, Kak. Oke, boleh lagi nih Fiandra nih untuk teman-temannya maupun buat adik kelasnya nanti yang akan naik semesteran nih, boleh dikasih tipsnya nih bagaimana sih caranya menjadi pemudi yang bisa peduli, berbagi dan berkreasi? Oke, kalau untuk teman-teman yang ada di rumah mungkin saat ini atau dimanapun teman-teman berada, selalu ingat bahwa fokus on the process, not on the result. Seringkali kita ngerasa takut untuk ikut lomba atau untuk ikut ajang apapun atau untuk mengeluarkan pendapat karena takut apa yang ingin kita keluarkan itu nggak akan berhasil. Tapi sebenarnya kita harus lebih fokus kepada prosesnya, bahwa kita sudah punya pemikiran, bahwa kita sudah punya sebuah ambisi. Itu merupakan sebuah milestone yang harus kita hargai dan kita appreciate. Jadi pesan aku adalah untuk selalu mencoba, do your best, dan jangan lupa untuk selalu kembangkan potensi diri dengan semangat Sumpah Pemuda Identitas Indonesia.
Itu yang paling penting. Jadi selain kita mengembangkan potensi, yang paling besar adalah kita menyadari bahwa setiap pemuda Indonesia itu memiliki potensi dan prestasinya masing-masing. Tinggal pilihannya dua nih, mau mengembangkannya untuk maju atau duduk diam saja tanpa ada prestasi apapun. Terima kasih sekali Viandra atas waktunya pada malam hari ini. Memang perbincangan kita sangat singkat, tapi mudah-mudahan bisa memberikan semangat bagi seluruh mahasiswa yang saat ini masih berjuang untuk kuliah ataupun yang sudah lulus, mudah-mudahan bisa sukses seperti para senior-senior. Terima kasih Viandra, luar biasa sekali pada malam hari ini. Dan Natasha, kita juga punya narasumber berikutnya yang sudah bergabung melalui Zoom. Silakan kita sapa terlebih dahulu tamu kita berikutnya. Boleh banget nih disapa nih. Selamat malam Tommy. Selamat malam Mas Tommy. Reska dan Natasha, bisa kedengaran? Baik, terdengar dengan jelas Mas Tommy. Mas Tommy, pada malam hari ini kita semua memperingati Hari Sumpah Pemuda, mengingat besok adalah puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Dari perspektifnya Mas sendiri nih, seperti apakah peringatan Sumpah Pemuda itu di tengah situasi pandemi saat ini? Ya, terima kasih semuanya, terutama saya mengucapkan pada keluarga besar Mahakara Art Center, keluarga besar Universitas Indonesia, dan keluarga besar Soka Gakkai Indonesia, dan tamu undangan pada malam ini. Ya, Sumpah Pemuda kali ini benar-benar ya, maksudnya kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia harus punya berpikiran bisa mengatasi kesulitan yang ada di depan mata kita gitu loh. Dan kita harus percaya sama potensi kita diri sendiri. Jadi jangan jalan di tempat, karena jalan di tempat adalah berarti mundur, dan kita harus maju walaupun apapun rintangan yang ada di depan mata kita. Oke, berarti harus tetap maju ya Mas Tommy ya. Oke, kalau bisa dibacakan sedikit nih profilnya nih, Mas Tommy merupakan anggota Soka Gakkai Indonesia, tenaga pendidik online, alumni Soka University of Indonesia, Aliso Viejo, California, dan juga founder dari Spill the Ink. Kalau boleh diceritakan sedikit nih Mas, Spill the Ink itu apa sih? Sebagai sekolah online kah, atau apa bedanya dengan sekolah online lainnya Mas? Ya, jadi Spill the Ink itu sekolah online, saya klaimnya sebagai sekolah online pertama di Indonesia yang fokusnya memang kepada pengasahan critical thinking dan retorik dan writing untuk anak-anak SMP dan SMA Indonesia. Jadi saya mendirikan Spill the Ink ini juga banyak elemen-elemen yang terinspirasi dari pendidikan Soka. Jadi waktu itu saya pernah pernah sekolah ya di Universitas Soka di Amerika pada tahun 2005 sampai 2009, dan walaupun sudah lama ya, sekitar itu udah 15 tahun yang lalu ya, filosofi pendidikan Soka tuh masih saya bawa ya sampai sekarang, dan diterapkan di kehidupan saya sekarang, baik di masyarakat walaupun di pekerjaan saya sebagai pengajar dan pendiri Spill the Ink. Oke, kalau begitu Mas, dari dengan adanya critical thinking yang diajarkan oleh Spill the Ink, apa sih Mas dampak yang Mas harapkan dengan murid-murid seluruh di Indonesia ya untuk bisa mengasah critical thinkingnya? Ya mungkin ini menjadi suatu yang baru ya. Jadi kurikulum yang saya gunakan tuh sebenarnya saya desain sendiri dan terinspirasi dari pengalaman saya ketika menempuh pendidikan Soka. Jadi di kelas saya ini saya menekankan pentingnya 3 konsep pendidikan dialog, warga negara global, dan pendidikan yang berpusat pada manusia, yaitu balik-balik lagi ke pendidikan Soka itu apa sih gitu kan. Nah sebenarnya saya ingin sekali mengajarkan murid-murid saya itu bagaimana cara berpikir kritis ya. Misalnya saya ambil contoh, saya juga lulusan komunikasi, saya mengenalkan mereka pada pilar-pilar strategi persuasif, contohnya kayak pathos, ethos, atau logos gitu ya, kepada anak-anak SMP, SMA ini. Jadi saya menantang mereka untuk bisa berdialog, bisa menganalisa suatu karya retorik seperti iklan yang bisa mereka temukan di koran atau di TV. Jadi benar-benar mereka harus bisa menganalisa apakah pesan-pesan yang disampaikan tersebut bisa memiliki memiliki elemen retorik-retorik tersebut. Jadi memang impact-nya adalah apalagi di pandemi ini ya, banyak sekali hoax dan disinformasi yang beredar di sosial media. Dengan bisa mereka berpikir secara kritis, memilah-milah informasi, dan benar-benar tahu gitu loh apakah sumber yang dari mereka dapatkan itu kredibel atau tidak. Jadi mereka bisa mengatasi
derasnya alur misinformasi dan disinformasi yang sudah masuk ke ranah anak-anak kita ya sekarang. Jadi itu dari salah satu tujuan dari pengajaran critical thinking di Skill Being. Baik, jadi artinya bahwa memang penanaman materi kemudian juga dibekali bahwa anak-anak Indonesia, terutama tadi murid-murid yang diajarkan oleh Mas Tommy, bahwa critical thinking ini sangat penting sekali. Tidak hanya dalam kehidupan kita secara akademik, tetapi dalam kehidupan sosial. Tadi sempat disinggung juga soal disrupsi informasi dan teknologi, bahwa memang pesatnya teknologi harus diiringi juga nih dengan kepekaan kita, kecakapan kita dalam memahami setiap informasi yang ada. Jadi jangan apa-apa langsung share gitu ya, atau apa-apa langsung percaya gitu. Harus dianalisis dulu dengan tepat dan benar baru diberikan informasi. Iya, betul. Luar biasa sekali ya. Terima biasa kasih Mas Tommy atas waktunya pada malam hari Terima ini. kasih, Mas Tommy. Ini kita rasanya pengen berbincang-bincang lebih lama lagi dengan narasumber kita ya, Natasha ya. Iya, betul. Baik, Natasha dan juga hadirin, selanjutnya kita akan mengajak para hadirin dan juga para tamu yang ada di Makara Art Center kita pada malam hari ini. Kita akan menyaksikan sebuah visual yang menggambarkan tarian musik persembahan dari Soka Gakkai Indonesia. Selamat menyaksikan.
Kembali lagi nih dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda Universitas Indonesia, peduli, berbagi, dan berkreasi. Mudah-mudahan masih semangat sampai saat ini ya. Karena kalau kita bicara mengenai Sumpah Pemuda, banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah persatuan dan kesatuan untuk kita semua. Betul sekali. Natasha, kalau tadi kita sudah menghadirkan para alumni yang sudah mengabdikan dirinya di berbagai bidang gitu ya. Anggota DPD RI, kemudian juga sebagai dosen, maupun dalam bidang apapun itu. Nah, kali ini sepertinya kamu sudah ada alumni UI yang tidak ada di Indonesia tapi berada di luar negeri dalam pengabdiannya. Silakan Natasha. Boleh nih, ada Iluni Chapter USA yang akan memberikan video yang akan kita saksikan bersama-sama yang terdiri dari 10 orang diaspora. Antara lain adalah jurnalis Voice of America yang juga merupakan ketua Iluni Chapter USA, Debbie Sumwal Patlis. Maka dari itu langsung saja kita saksikan video dari Iluni Chapter USA. Saya Patsy Widakuswara, Kepala Biro Gedung Putih untuk Voice of America di Washington DC. Saya alumni HIUI 93 dan orang Indonesia pertama yang menjadi wartawan di Gedung Putih. Saya bangga sekali bisa mewakili perspektif Indonesia dan perspektif UI pada saat meliput dan menanyakan pertanyaan ke juru bicara Gedung Putih atau ke Presiden Biden dan sebelumnya ke Presiden Trump. Pada saat jadi mahasiswa UI dulu, saya nggak kebayang jadi wartawan, apalagi jadi wartawan Gedung Putih. But look where I am now. Jadi pesan saya ke teman-teman adalah dream big and be proud. Karena kita semua ini adalah bagian dari kelompok yang sangat istimewa, yaitu mahasiswa UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meda Satyarengga, warga negara Indonesia yang saat ini bersama keluarga berdomisili di Maryland, Amerika Serikat. Sejak tahun 2014, saya berkarir sebagai seorang dokter spesialis endokrinologi dan diabetes di Amerika. Tentunya sebagai warga asing yang pertama kali menjejakkan kaki di negeri Paman Sam, ada keraguan dalam hati saya. Apakah saya bisa bersaing dengan dokter-dokter di negeri orang? Berbekal ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan dari guru-guru saya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saya merasakan betul bahwa dokter Indonesia tidak kalah dengan dokter-dokter dari negara lainnya. Semangat, kerja keras, dan kegigihan pemuda-pemudi Indonesia adalah kualitas unik yang kita miliki, yang menjadi modal berharga untuk bersaing di kancah internasional. Pesan saya, jangan takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, sejauh-jauhnya. Belajar terus hingga akhir hayat, dan terus berharap secercah ilmu dan pengalaman yang didapat di negeri orang dapat suatu hari diamalkan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Halo, saya Trisha Sumarianto, FISIP 90, Conductor dan Music Director dari House of Angklung Washington DC. Dan kami telah tampil di berbagai state dan kota besar di Amerika Serikat, termasuk di Headquarter of United Nations PBB di New York pada tahun 2018, di mana itu adalah kali pertama angklung dimainkan di gedung itu. Kami juga memperkenalkan universal values, nilai dari angklung itu sendiri, filosofinya ya, yaitu kebersamaan, toleransi, saling menghargai untuk menciptakan harmoni. Kami percaya ini juga ternyata telah membantu peningkatan people-to-people connection, mempererat hubungan masyarakat di antara kedua negara, dan meningkatkan saling pengertian antara masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat. Halo, saya Ake Pangestuti, tinggal di San Francisco, California, Amerika Serikat. Saya alumni FISIP Komunikasi 94. Sebagai Ketua Koordinator Wilayah Alzheimer Indonesia Chapter San Francisco, saya bersama komunitas Alzheimer Indonesia, relawan, organisasi masyarakat, pemerintah Indonesia di Amerika dan di Indonesia selalu berusaha meningkatkan kesadaran akan demensia Alzheimer, deteksi dini, dan juga meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia di Amerika dan di Indonesia. Salam sehat! Jangan maklum dengan pikun. Saya Dr. Diani Citra. Saya seorang akademisi Indonesia yang sekarang sedang berdomisili di New York, Amerika Serikat.
Kalau ditanya bagaimana cara saya memaknai menjadi diaspora Indonesia di Amerika Serikat, saya melihatnya sebagai sebuah kesempatan di mana saya bisa menawarkan perspektif sudut pandang yang unik milik saya dan memberikan sedikit sumbangan ke dalam lumbung ilmu pengetahuan global. Saya rasa dunia ilmu pengetahuan bisa menjadi sedikit lebih baik dengan melihat perspektif seorang perempuan Melayu, orang Indonesia. Kadang juga kita bisa menjadi peneliti yang lebih baik dengan memberikan sedikit jarak dari konteks penelitian yang kita teliti. Dengan saya berada di sini, memiliki sedikit jarak dengan Republik Indonesia, saya merasa saya bisa memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan yang lebih baik, baik kepada dunia ilmu pengetahuan global maupun kepada Indonesia. Halo semua, nama saya Indah. Saya tinggal di Philadelphia. Saya Wakil Presiden Iluni UI USA. Saya pindah ke Philadelphia. Saya angkatan 86 sastra Jerman UI dan angkatan 99 MPKP UI. Saya bekerja di satu non-profit yang memberikan bantuan kepada business owners dalam bentuk capital, loan, dan grant, dan juga technical assistance. Saran saya untuk adik-adik, terutama di Indonesia, di UI, jangan takut-takut untuk datang ke Amerika, mungkin untuk sekolah, atau untuk belajar, atau untuk jalan-jalan dan berkenalan dengan kami diaspora Indonesia di Amerika, karena banyak sekali peluang di sini. Dan kita tetap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia di Amerika, di Indonesia. Klien saya misalnya kebanyakan adalah imigran Asia dan juga termasuk imigran Indonesia. Bahkan sebelumnya saya bekerja dengan membantu refugee dari 45 negara yang datang ke Philadelphia. Halo, nama saya Amalia Suryani. Saya sekarang tinggal di New York City, Amerika Serikat. Profesi saya saat ini adalah koreografer dan artistic director dari Sound Budaya Dance Company. Apa artinya menjadi orang Indonesia yang berada di Amerika? Kita merasa seperti debu di dunia ini. Kita merasa sangat kecil. Tapi karena itu saya ingin banget untuk memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat umum, khususnya di Amerika. Itulah sebabnya saya mendirikan Sound Budaya, sehingga anak-anak yang besar dan lahir di sini mereka bisa lebih mengenal Indonesia, dan akhirnya kita bersama-sama bisa membantu mempromosikan Indonesia di Amerika. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, jangan pernah merasa kecil dan jangan pernah merasa tidak memiliki apa-apa untuk mensupport Indonesia. Sekecil apapun itu bisa dilakukan. Halo, saya Nanti Awi. Saya dari Komunikasi 1988 Visip UI. Kalau ditanya peran kami yang tinggal di luar negeri, saya rasa sebagai orang Indonesia, kita adalah duta bangsa. Karena saya acap kali bertemu dengan orang yang belum mengenal orang Indonesia. Kontribusi saya kepada bangsa, saya rasa lewat itu, lewat menjadi duta bangsa yang terbaik. Karena saya ingin mereka tahu bahwa tenaga kerja Indonesia adalah tenaga kerja yang profesional, bekerja keras, disiplin, dan juga bisa diandalkan. Saya ingin Indonesia satu saat bisa sejajar dengan negara-negara lain yang tenaga profesionalnya sudah diakui di dunia, seperti Filipina atau India. Saya bekerja di banking industry dan banyak operations yang di-outsource, dan saya yakin Indonesia bisa jauh lebih baik dari mereka. Saya Antonius Adamo, saya lulusan dari Universitas Indonesia jurusan Farmasi tahun 2006. Saat ini saya tinggal di Washington DC, bekerja di salah satu rumah sakit di Washington DC sebagai perawat ICU. Saya sangat bangga sebagai alumni UI dan juga sebagai orang Indonesia yang bisa berkontribusi di negara Amerika ini sebagai perawat ICU yang bisa membantu seluruh warga negara Amerika, khususnya di Washington DC, di tengah bencana krisis COVID-19 ini. Saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa, tetaplah berjuang, tetaplah semangat untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Salam jaket kuning.
You can take a girl out of Indonesia, but you can't take Indonesia out of a girl. Walaupun kami diaspora Indonesia ini tinggal setengah planet bumi jauhnya, tetapi ikatan dengan Indonesia selalu kuat. Dari East Coast sampai West Coast Amerika, ada banyak sekali organisasi masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang sosial, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena menjadi diaspora artinya kita secara fisik meninggalkan negara asal, dan itu membuat kita jadi merasa punya tanggung jawab untuk membawa dan melestarikan nilai-nilai dari tempat asal kita. Menjadi diaspora memberi kita banyak momen untuk melihat kembali ke dalam, ke tanah air, dan menyadari bahwa kita adalah bangsa yang besar yang punya potensi dan sumber daya alam yang hasilnya akan luar biasa kalau kita fokus pada kemajuan, kalau kita mempunyai kesempatan yang adil dan merata. Saya bangga dengan teman-teman alumni UI yang bermukim di Amerika ini dan bersyukur kita bisa saling kenal walaupun mungkin tidak pernah bertatap muka secara langsung. Saya Debbie Sumual Petlis, Ketua Iluni UI USA Chapter, rayakan keragaman, pupuk persatuan. Dari New York, selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Me anyway. Hadirin, kita masih dalam acara peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih untuk Kak Debbie, kita panggilnya ya, Ketua Iluni Chapter USA yang luar biasa sekali kontribusi para alumni Universitas Indonesia di segala bidang. Ada yang menjadi jurnalis, kemudian perawat ICU di Washington DC, serta berbagai profesi yang didalami dan digeluti hingga saat ini. Kita apresiasi dan luar biasa sekali, dan ini tidak hanya di USA saja, tetapi juga kontribusi para alumni tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara di seluruh dunia. Mudah-mudahan jadi semangat kita semua ya. Tentunya dong, tadi mendengar sedikit video dari Iluni Chapter USA ini agak sedikit merinding nih, ngelihat bahwa iluni mahasiswa dari Universitas Indonesia tuh keren-keren ya Reska ya. Jadi berbagai bidang ada gitu ya. Lengkap di sana, mau dimanapun, apapun bidangnya, terus peduli, berbagi, dan berkreasi. Betul sekali. Tadi satu pesan yang disampaikan Kak Debbie bahwa rayakan keberagaman, dan ini menjadi apresiasi kita untuk menghargai setiap perbedaan yang ada di sekitar kita ya. Silakan selanjutnya Natasha. Oke, untuk selanjutnya ada video dari Rektor Universitas Indonesia, video mengenai Sumpah Pemuda oleh Prof. Dr. Ari Kunchoro SAMA PhD. Mari kita saksikan bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sivitas Akademika Universitas Indonesia yang membanggakan. 28 Oktober 93 tahun yang lalu, para pemuda dari berbagai penjuru Nusantara berhimpun, mengesampingkan perbedaan dan mengikrarkan persatuan. Keberagaman latar belakang suku, agama, dan bahasa daerah bukan halangan untuk bersama-sama merangkai Indonesia. Indonesia yang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Semangat semua pemuda akan selalu relevan dan menjadi inspirasi bagi kita. Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia selalu bertekad menjadi kampus yang inklusif, toleran, dan humanis, akan senantiasa berkomitmen untuk menjunjung persatuan dan menghargai kebinekaan. Perbedaan merupakan bagian integral dari kehidupan, terlebih di dalam sebuah institusi pendidikan tinggi, tempat di mana berbagai budaya, ide, dan gagasan berkembang, saling berinteraksi satu sama lain, sehingga melahirkan peradaban yang maju dan adaptif. Pola pendidikan tinggi di dunia saat ini telah mengarah pada tata kelola yang mengharus utamakan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai komponen yang ada di masyarakat, sehingga berkembang konsep entrepreneurial university. Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut perguruan tinggi terus bergerak dinamis ditunjang oleh Smart Campus. Sivitas Akademika Universitas Indonesia sekalian, mahasiswa Universitas Indonesia adalah generasi muda yang lazim disebut generasi Z, memiliki keunikan karakteristik yang membedakannya dari generasi-generasi sebelumnya. Hal itu membuat Universitas Indonesia memandang perlu melakukan pembaruan terhadap format, cara, bahasa, juga media pembelajaran dan sistem penunjang akademik. Semua hal tersebut menuntut adanya transformasi dan reformasi regulasi dalam tata kelola Universitas Indonesia agar mampu responsif dan adaptif dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Terkait arah pola dan tata kelola pendidikan tinggi saat ini, serta menjawab tantangan zaman, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia. Statuta tersebut menjadi payung hukum dan pedoman dasar dalam pengelolaan dan penyelenggaraan universitas, dan menjadi pijakan utama dalam transformasi menuju entrepreneurial university yang ditunjang oleh Smart Campus. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 juga menjadi momentum bagi transformasi Universitas Indonesia, dan kita menyadari bahwa transformasi merupakan keniscayaan di tengah dinamika global yang kian kompleks dan kompetitif. Beragam aspirasi mengemuka terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021. Universitas Indonesia menyadari dan memahami bahwa diperlukan adanya berbagai peraturan turunan dari Statuta Universitas Indonesia tersebut yang mampu menampung berbagai aspirasi yang ada. Untuk itu, Sivitas Akademika perlu bersama-sama berkontribusi pada proses penyusunan berbagai peraturan turunan yang menjadi amanat statuta tersebut, di mana hal ini akan menjadi bagian dari reformasi regulasi dan transformasi tata kelola universitas. Regulasi baru tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan zaman yang kian dinamis dan kompleks, serta mengakselerasi kinerja Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Saya mengajak seluruh elemen Universitas Indonesia untuk meneladani semangat para pemuda pada 93 tahun lalu yang mampu mengesampingkan perbedaan untuk membangun tujuan bersama yang lebih besar. Kita patut bersyukur Universitas Indonesia menjadi kampus terbaik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings 2022, US Graduate Employability Ranking tahun 2022, dan Webometric Ranking of World University tahun 2021. Meskipun demikian, kita juga perlu mengintrospeksi diri terkait indikator kinerja utama yang masih harus ditingkatkan. Masih banyak pekerjaan rumah yang patut kita selesaikan. Dan untuk itu kita harus memandang positif ke depan guna membangun Universitas Indonesia menjadi world class university. Akhir kata, mari kita maknai Sumpah Pemuda sebagai komitmen untuk saling bersinergi dan membangun harmoni. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Kami warga Universitas Indonesia beralma mater yang satu, alma mater kebanggaan Universitas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia, peduli, berbagi, dan berkreasi. Luar biasa sekali. Semoga dengan makna Sumpah Pemuda ini bisa membangkitkan semangat kita semua, terutama para pemuda, untuk senantiasa memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa yang kita cintai, yakni bangsa Indonesia. Betul. Ya. Kalau tadi kita sudah saksikan bersama-sama. Ke Sumatera Utara tadi kita ya. Iya. Yaitu penampilan dari Liga Tari Mahasiswa Universitas Indonesia Krida Budaya, merupakan dua pasang pemuda-pemudi Indonesia ya yang mencintai seni di Indonesia itu sendiri. Tadi ada penampilan dari tarian Sumatera Utara ya, Reska ya. Dan ini menjadi salah satu kebanggaan Universitas Indonesia juga ya. Betul Karena tadi ada sekali. Paragita, kemudian juga ada Liga Tari, dan ini menjadi satu motivasi bahwa setiap pemuda itu tidak hanya mampu secara akademis saja, tetapi juga harus mampu di bidang seni maupun di bidang lainnya. Baik, kita selanjutnya Natasha, kita akan berbincang kembali dengan mahasiswa Universitas Indonesia. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua BEM Fakultas MIPA, yakni Bintang Mahakarya, yang telah bergabung bersama kita via Zoom. Selamat malam, Bintang. Halo, selamat malam Kak. Apa kabar, Bintang? Alhamdulillah baik-baik aja nih. Kakak-kakak sendiri gimana? Alhamdulillah kita juga baik juga ya. Bintang, kita tadi sudah berbicara mengenai peran pemuda. Tentunya Bintang selaku Ketua BEM Fakultas MIPA memiliki berbagai program, terutama yang berkaitan dengan kepemudaan. Silakan menyampaikan pandangannya terkait dengan Sumpah Pemuda, dan tema kita sangat menarik, yakni peduli, berbagi, dan berkreasi. Silakan Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor 1 Profesor Abdul Haris, yang terhormat Bapak Peter Nurhan, Ketua Sekolah Indonesia, yang terhormat para narasumber dan juga para tamu undangan yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas kesempatan yang luar biasa ini di dalam suatu momentum kita bisa dapat berkumpul dalam memperingati Sumpah Pemuda, di mana di sini hendaknya saya Bintang Mahakarya Sembahan sebagai mahasiswa FIPA UI yang kebetulan sedang menjabat sebagai Ketua BEM FIPA UI ingin mencoba memantik kembali semangat pemuda yang ada pada kita semua sebagai bangsa Indonesia. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk undangannya, dan saya mohon maaf sebelumnya tidak bisa hadir di lokasi karena memang sedang ada pengambilan data untuk kelas ya ke-8 di jurusan saya Geografi di FIPA UI yang kebetulan bertepatan di hari yang sama begitu. Baik, sekilas tentang saya. Ya, saya sekarang sedang aktif kebetulan di BEM FIPA UI 2021 sebagai ketua untuk periode 2021. Dari bulan Januari hingga bulan Desember ini, dan sedang dalam masanya melakukan regenerasi. Dan pada kali ini kesempatan yang sangat spesial ini tidak akan saya lewatkan hanya begitu saja, melainkan lagi-lagi untuk memantik semangat yang ada pada kita semua. Pertama, mungkin saya ingin menilik beberapa sejarah mungkin yang melibatkan pemuda di Indonesia, dimulai dari 1908 di mana ada Perhimpunan Hindia Indonesia yang menjadi organisasi gerakan politik pertama yang memperjuangkan kemerdekaan dari pemuda gitu, yang hingga akhirnya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Ketika itu berlanjut hingga 1928 itu ada Kongres Pemuda II, di mana kita sekarang sedang memperingatinya itu sebagai Sumpah Pemuda, yaitu pernyataan politik persatuan gerakan pemuda dalam menghadapi kolonialisme. Hingga setelahnya ada 1945 kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya tidak hanya golongan pemuda, namun di sini golongan pemuda juga ikut dalam melaksanakan agenda-agenda kemerdekaan, yaitu pernah mungkin tidak asing di tengah kita adanya golongan pemuda yang mencoba menculik Soekarno, ya Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Hingga akhirnya pada tahun 98 kembali lagi sejarah yang melibatkan pemuda itu adanya gerakan reformasi. Maka dari itu ketika kita melihat ke belakang, tentu kita juga tidak bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Ini mungkin yang jadi sorotan juga, banyak orang yang mungkin ketika kami atau golongan pemuda temui di lapangan, bagaimana sih pemuda hari ini, apa kontribusinya, apakah terlena gitu dengan budaya mager gitu, malas gerak yang itu udah tidak asing lagi gitu yang kita. Tapi kalau boleh memaparkan beberapa hal, ya kita tetap ada kok kontribusi terhadap bangsa ini, dan bentuk itu berbeda-beda.
Dan mungkin orang akhirnya kalau misalnya tadi melihat sejarah itu adalah tentang pergerakan, apakah pemuda hari ini nggak bergerak? Tentu kita ada pergerakan. Aksi juga ada beberapa kali oleh teman-teman mahasiswa dilakukan. Tapi selain itu nggak cuma tentang aksi massa, kami juga punya gebrakan-gebrakan lain berupa inovasi di bidang software yang telah kita pernah buat gitu, khususnya Mas UI berupa Corona, atau juga di berbagai perlombaan oleh mahasiswa FTUI yang dalam beberapa kesempatan udah menjuarai juga, terus oleh tim Arjuna SMTUI, dan itu semuanya tentu merupakan kontribusi yang besar bagi pemuda dalam hal prestasi di berbagai bidang. Dan tidak lupa juga yang baru kita lewati suatu momen hari bersama di mana kita Indonesia menjuarai dalam bidang dalam kejuaraan Thomas Cup. Ini kan tentu menjadi suatu puasa gelar yang mungkin sudah lama dinanti, dan itu menjadi salah satu bentuk konkret pemuda dalam hal membanggakan bangsanya begitu. Maka dari tadi banyak banget jenis-jenis atau cara dari kita pemuda untuk bisa menyatakan bahwa kita bisa berkontribusi sebesar mungkin apapun caranya untuk bangsa kita. Dan yang diingat adalah satu, kita tetap Indonesia, kita tetap bagian dari bangsa Indonesia yang harus bisa lahir dari bangsa Indonesia dan berbakti untuk bangsa kita. Oke, nah kalau misalnya kita sadari juga pemuda dalam statistiknya BPS mencatat bahwa saat ini ada 64,19 juta jiwa pemuda yang tersebar di wilayah NKRI dan memiliki seperempat jumlah penduduk Indonesia atau 25,02%. Jadi begitu banyak sekali pemuda di Indonesia yang cukup potensial. Namun di sini kami merasa bahwa peningkatan kualitas pemuda ini memang harus diperhatikan karena pemuda merupakan aset untuk estafet kepemimpinan bangsa. Kualitas dari pemuda harus diperhatikan untuk kemajuan bangsa di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kami melihat bahwa pelibatan pemuda itu harus lebih proaktif. Dan di sini yang kami soroti adalah bagaimana posisi-posisi strategis di berbagai institusi kami bisa isi di dalamnya gitu. Karena kami pemuda juga memiliki kami merasa memiliki daya inovasi yang tinggi dan juga pandangan yang lebih segar. Mungkin itu menjadi salah satu pandangan di mana dapat membuat satu institusi itu menjadi lebih berwarna seperti itu. Lalu ketika kita sudah punya harapan, maka kita juga harus melihat secara kontekstual apa yang menjadi tantangan kita hari ini. Setidaknya kalau saya lihat itu ada 3. Yang pertama adalah bonus demografi yang sebelumnya Mbak Jelika juga sudah sebutkan bahwa di sini bonus demografi merupakan satu kondisi di mana penduduk yang masuk dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan usia yang tidak produktif. Usia produktif ini adalah usia yang berada di antara 15 sampai 64 tahun. Tentu pemuda ada di dalamnya. Maka dari itu kita tidak perlu takut, justru ini menjadi tantangan lagi-lagi dan semaksimal mungkin kita siapkan pemuda-pemuda ini dan kita bersama untuk mencari dan memperoleh akses pendidikan yang setinggi-tingginya bagaimana bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Itu yang pertama, terkait bonus demografi. Yang kedua, revolusi industri 4.0, di mana pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu dengan lainnya untuk membuat satu perusahaan tanpa banyak melibatkan manusia di dalamnya. Di sini mungkin kita mengenal istilah IoT, Internet of Things, atau juga machine learning dan sebagainya. Ini menjadi suatu kenyataan dan semakin dekat untuk membuat pabrik pintar. Begitu. Selanjutnya, yang ketiga tantangan kita adalah perubahan iklim. Nah, di sini perubahan iklim adalah satu perubahan besar dalam konteks iklim, yaitu ada perubahan suhu, curah hujan, pola angin, terus banyak juga efek-efek yang bisa dihasilkan di dalamnya. Tentu ini harus bisa menjadi salah satu concern kita sebagai pemuda dan harus kita bisa selesaikan secara bersama. Dan tentu lagi-lagi bukan hanya pemuda, namun juga bisa melibatkan banyak pihak. Dan harapannya sekarang bagaimana golongan tua juga mungkin ya, sebutannya golongan tua itu bisa melibatkan golongan muda, dan golongan muda juga merasa terbuka untuk bisa membantu dan memiliki daya inovasi yang tinggi untuk bisa bersama-sama dalam mengembangkan suatu kemajuan untuk bangsa kita. Jadi kembali lagi, hari ini adalah tanggal 27 Oktober dan besok sudah menjadi Hari Sumpah Pemuda ya, peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ini harapannya adalah bisa memperingati Hari Sumpah Pemuda ini sebagai satu momentum untuk bisa peduli, berbagi, dan berkreasi. Sesuai dengan tema hari ini, pemuda tidak hanya sekedar
tapi juga bisa peka terhadap lingkungannya dan coba bergerak atas apa yang menjadi keresahan atau masalah bagi sekitar, sehingga apa yang dihasilkan itulah menjadi bentuk suatu karya atau mahakarya daripada satu pemuda hingga akhirnya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kembali ke kakak-kakak MC di sini. Atas kata-katanya yang sudah membangun kita semua nih ya, sudah memberikan semangat bagi generasi muda maupun pemudi untuk terus berkarya, untuk terus mengambil andil dalam memajukan bangsa Indonesia ini. Jadi artinya banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengabdian ya kepada bangsa Indonesia. Betul sekali. Baik, untuk selanjutnya kita tidak terasa sudah hampir di penghujung acara. Tapi belum selesai ya? Belum selesai tentunya. Namun setelah ini akan ada penyerahan cindramata dari Soka Gakkai Indonesia kepada Universitas Indonesia. Dengan demikian kami undang Peter Nurhan selaku Ketua Umum Soka Gakkai Indonesia dan juga Ngatawi Alzastro selaku Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia untuk berada di atas panggung dan memberikan cindramatanya. Baik, kita akan menyaksikan untuk pemberian cindramata yang pertama, yakni dari Bapak Peter Nurhan yang diberikan kepada Mas Sastro gitu ya, selaku Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia. Dan tentunya Natasha, kita kalau berbicara mengenai rangkaian peringatan Hari Sumpah Pemuda Universitas Indonesia di tahun 2021 ini, kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Soka Gakkai Indonesia. Kami persilakan Pak Peter Nurhan untuk dapat langsung menyerahkan cindramata kepada Mas Sastro. Langsung diserahkan. Sekali lagi terima kasih Soka Gakkai Indonesia. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kita akan mengundang untuk bergabung bersama kita di malam hari ini Bapak Tetsuji Taguchi selaku Wakil Ketua Umum Soka Gakkai Indonesia untuk menyerahkan kepada Ibu Amelita Lucia, Kepala Biro Humas dan KIP Universitas Indonesia. Silakan Pak Tetsuji untuk langsung diberikan kepada Ibu Amelita. Dan tentunya Natasha, acara kita pada malam hari ini merupakan kerjasama dari Makara Art Center Universitas Indonesia, Humas UI dengan Soka Gakkai Indonesia. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Dan Natasha dan juga hadirin, dengan diberikannya cindramata ini maka berakhir sudah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa untuk kita semua. Saya Reska Herlambang. Saya Natasha Palasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Kita sambut penampilan Fabila, mahasiswa psikologi Universitas Indonesia. Ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Pada beriku suasana berbeda, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa.
Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh, rindu terasa dikala diri ini ingin jumpa, ingin selalu bersama dalam segala suasana. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa